Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan dan LPD, dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai analisis laporan keuangan bank. Namun sebelum kami mulai, izinkanlah saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikade Intan Purnama, nomor absen 14 dengan NIM akhir 49, dan juga rekan saya Niputu Nopiari, nomor absen 33 dengan NIM akhir 372. Adapun topik materi yang akan kami bahas yaitu terdiri dari yang pertama adalah konsep dan prinsip-prinsip penyisihan penghapusan aktiva produktif bank. Yang kedua adalah menghitung penyisihan penghapusan aktiva produktif bank. Dan yang ketiga adalah menganalisis penyisihan penghapusan aktiva produktif bank untuk pengambilan keputusan. Baik, tanpa menunda waktu lagi, untuk materi yang pertama mengenai konsep dan prinsip-prinsip penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP bank akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif telah mewajibkan setiap bank untuk mengelola risiko alokasi aktiva produktif dengan menjaga kualitas portofolio aktiva produktif serta membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai dalam rangka meminimalkan potensi kerugian. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghapusan aktiva produktif atau PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dan jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mensyaratkan bank untuk membentuk penyisihan dari sebagian aktiva produktif yang dimiliki. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari resiko kerugian yang timbul di masa mendatang karena bank tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau sepenuhnya jumlah aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagai atau seluruh aktiva produktif, maksimum 1,25% ATMR atau aset tertimbang menurut risiko. Kemudian materi selanjutnya adalah menghitung penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP bank. Yang pertama mengenai metode penentuan besar cadangan penyisihan aktiva produktif. Penentuan penyisihan aktiva produktif yang diklasifikasikan TASWAN tahun 2003 di mana pengakuan penyisihan aktiva produktif dengan menggunakan metode cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan dan cadangan yang akan disajikan dalam neraca maupun laporan laba rugi. Untuk menentukan besarnya cadangan ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan rugi laba. Dalam pendekatan ini yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya penghapusan atau penghapusan aktiva produktif yang akan disajikan dalam laporan laba rugi. Sedangkan besarnya cadangan penyisihan ditentukan kemudian. Penentuan besarnya cadangan penghapusan dapat dilakukan secara intuisi atau persentase tertentu dari debit aktiva produktif. Yang kedua adalah pendekatan neraca. Dalam pendekatan ini yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan penghapusan aktiva produktif yang disajikan di neraca, sedangkan besarnya cadangan penghapusan yang disajikan di laporan laba rugi ditentukan kemudian. Kemudian yang kedua adalah penentuan tingkat PPAP. Secara khusus tata cara pembentukan PPAP sebagaimana yang dijelaskan dalam PBI nomor 5/9/PBI/2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah. Yang kedua adalah cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Dan yang ketiga yaitu cadangan khusus yang digolongkan dalam perhatian khusus. Kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan PPAP.
Berikut ini terdapat contoh kasus di mana Bank ABCD pada tanggal 31 Desember 2019 memiliki saldo-saldo seperti tampak pada neraca sederhana. Misalnya kita ingin menentukan PPAP untuk kredit yang diberikan. Maka kita harus melihat sisi debit atau saldo terakhir pelaporan kredit yang diberikan. Dalam neraca sebesar 11 miliar 242 juta untuk neraca yang bisa dilihat pada slide. Sehingga untuk dapat menentukan PPAP akhir tahun 2019 perlu diketahui kualitas kreditnya dan bobot agunan yang digunakan dalam perhitungan. Bila kita perhatikan saldo penyisihan penghapusan kredit yang diberikan yang telah dibentuk tahun sebesar 545 juta, sedangkan pada akhir tahun 2019 PPAP yang harus dibentuk sebesar 1.290.700.000. Dengan demikian yang perlu ditambahkan sebesar 1.290.700.000 dikurangi 545 juta dengan hasil 664.700.000. Dan pencatatan jurnal umum transaksi yang diperlukan pada saat pembentukan PPAP adalah tanggal 31 Desember 2019 di mana sisi debit biaya penyisihan penghapusan sebesar 664.700.000, sedangkan sisi kredit penyisihan penghapusan sebesar 664.700.000. Dengan demikian saldo penyisihan penghapusan kredit pada tanggal 31 Desember 2019 jika ditampilkan dalam laporan keuangan bank adalah sebesar 1.209.700.000. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai penghapusbukuan kredit macet. Kredit yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan. Pengertian penghapusbukuan adalah kredit macet dan bunga macet dan bunganya yang dikeluarkan dari neraca bank. Namun demikian, kredit tetap ditagih terus sampai dengan lunas. Nilai pokok kredit dan bunga yang macet dan harus dihapusbukukan. Selanjutnya dibebankan kepada rekening penyisihan penghapusan kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi 1.2 mengenai menghitung penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP bank. Penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian yang ditetapkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan. Biasanya PPAP diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penambahan dan pengurangan dari suatu laporan laba rugi bisnis bank. Sesuai dengan PBI 13/26/PBI/2011, kewajiban membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar. Dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk 1. Penempatan PPR pada SBI, dan 2. Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI. Dan yang kedua, PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar 1. 10% dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. 2. 50% dari aktiva produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan. Yang ketiga, 100% dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Sedangkan untuk nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurangan dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar 1. 100% dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia. 2. 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan. 3. 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan. 4. 70% dari nilai agunan berupa resi gudang
yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku. 5. 60% dari nilai jual objek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan. 6. 50% dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat edaran. 7. 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha atau los atau kios atau lapak, hak pakai, hak garap serta bukti kepemilikan. 8. 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. 50% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku. 10. 50% untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit. Untuk nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada kredit dengan kolektibilitas kredit macet. Yang pertama, setelah jangka waktu 2 tahun sampai dengan 3 tahun, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% dari nilai agunan yang diperkenankan untuk diperhitungkan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kedua, setelah jangka waktu 3 tahun, tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai menganalisis penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP Bank. Untuk pengambilan keputusan akan dijelaskan kembali oleh saya sendiri. Jadi, tujuan awal penggunaan PPAP adalah sebagai alat penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Pada dasarnya, perubahan PPAP dapat menimbulkan risiko kerugian bagi bank apabila prediksinya meleset. Hal ini dikarenakan aktiva yang sebenarnya produktif menjadi bersifat produktif karena sebagai akibat dimasukkan ke dalam cadangan. Selain itu, para pengguna laporan keuangan eksternal dan investor akan mengalami kesulitan untuk mengukur kinerja bank yang sebenarnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang bertujuan untuk mengelola risiko alokasi aktiva produktif dengan menjaga kualitas portofolio aktiva produktif dan meminimalkan potensi kerugian. Aturan ini mewajibkan bank untuk secara teratur menilai kualitas aktiva produktifnya dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai. Demikianlah presentasi kami mengenai analisis laporan keuangan bank. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.